Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alfadrian, NPM 22150610057 dari kelas PSTIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang saya ikuti, yaitu Bangkit Cloud Computing, dan hubungannya dengan matkul yang saya konversi, yaitu ada 3 matkul. Yang pertama ada virtualisasi cloud, keamanan sistem informasi, dan praktikum jaringan komputer. Oke, Bangkit Cloud Computing berfokus pada 3 tujuan utama, yaitu penguasaan teknologi cloud, sertifikasi dari Google Cloud, dan penerapan konsep cloud computing secara praktis. Nah, yang dimana kami menggunakan Google Skill Boost sebagai platform pembelajaran untuk berfokus pada teknologi Google Cloud yang Google miliki. Yang dimana terdapat 3 learning path yang saya ikuti dalam Google Skill Boost ini. Yang pertama itu ada Google Cloud Computing Foundation Certificate, Cloud Engineering Learning Path, dan DevOps Engineering SRL Learning Path. Baik, yang pertama adalah penjelasan materi tentang Learning Path Google Cloud Computing Foundation Certificate. Nah, yang dimana pada Learning Path Google Cloud Computing Foundation Certificate itu terdapat 8 modul. 8 modul yang pertama itu adalah Cloud Computing Fundamental, Infrastructure in Google Cloud, Networking and Security in Google Cloud, Data ML and AI in Google Cloud, Implement Load Balancing on Compute Engine, Set up, Update, environment on Google Cloud, build secure Google Cloud Network, prepare data for ML API on Google Cloud. Ini adalah learning path yang bernama Google Cloud Computing Foundation. Nah, berikut ini adalah penjelasan materinya, yang dimana pada pertama itu ada modul dasar-dasar cloud computing atau foundation, yaitu menjelaskan tentang definisi dan konsep dasar pada cloud computing serta jenis layanan dalam cloud computing seperti IaaS, PaaS, dan SaaS. Selanjutnya ada infrastruktur in Google Cloud, yaitu mempelajari tentang dasar-dasar infrastruktur pada Google Cloud Platform atau GCP, yang menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya virtual seperti virtual machine menggunakan Compute Engine, serta melakukan pengenalan storage dan database di dalam Google Cloud. Selanjutnya ada modul Network and Security in Google Cloud, yaitu menjelaskan tentang dasar-dasar di dalam Google Cloud seperti virtual private cloud, pengaturan firewall, subnet, dan routing, dan melakukan implementasi kontrol akses menggunakan IAM atau Identity and Access Management. Selanjutnya ada modul Data ML and AI in Google Cloud, yang dimana mempelajari tentang pengelolaan data dalam Google Cloud menggunakan BigQuery, Cloud Storage, dan Database, melakukan implementasi dasar Machine Learning dan AI di dalam Google Cloud, dan melakukan penggunaan ML API seperti Vision API dan Translation API, dan lainnya. Selanjutnya untuk modul Implement Load Balancing on Compute Engine, yaitu mempelajari tentang penerapan load balancer untuk melakukan distribusi traffic ke beberapa VM di dalam Compute Engine, melakukan skalabilitas aplikasi dengan memanage instance group, dan melakukan pengaturan health check untuk memastikan keandalan dari layanan Google Cloud. Untuk modul selanjutnya itu ada Setup and App Environment on Google Cloud, yaitu menjelaskan tentang menyiapkan lingkungan pengembangan di dalam aplikasi Google Cloud, melakukan pengelolaan kontainer dengan Kubernetes Engine, dan melakukan integrasi pipeline DevOps menggunakan GCP Tools. Pada modul selanjutnya itu Build a Secure Google Cloud Network, yaitu mempelajari tentang pembuatan jaringan yang aman di dalam Google Cloud menggunakan VPC, melakukan penerapan enkripsi data menggunakan firewall dan segmentasi jaringan, serta melakukan konfigurasi VPN untuk koneksi yang aman. Dan untuk modul terakhir yaitu Prepare Data for ML API on Google Cloud, yaitu menjelaskan tentang proses ETL Extract Transform Load untuk data ML, melakukan pre-processing data untuk yang digunakan untuk model AI atau ML, serta melakukan pemanfaatan Google Cloud ML API untuk melakukan analisa data. Oke, selanjutnya adalah penjelasan materi dari Learning Path Cloud Engineering. Nah, untuk Learning Path Cloud Engineering, ini adalah learning path-nya, Cloud Engineering Learning Path, yang dimana di sini ada 14 modul. Nah, untuk modulnya itu ada Preparing for Your Associate Cloud Engineering Journey, Core Infrastructure, ini ada Foundation,
core service, scaling and automation, getting started with Kubernetes engine, logging and monitoring in Google Cloud, observability in Google Cloud, getting started with Terraform for Google Cloud, implement load balancing on Compute Engine, set up an app dev environment on Google Cloud, develop your Google Cloud Network, build the infrastructure with Terraform on Google Cloud. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama ada modul preparing for your associate Google Cloud Journey, yaitu menjelaskan tentang gambaran umum peran associate cloud engineering, serta menjelaskan dasar-dasar pengelolaan sumber daya di dalam Google Cloud, dan melakukan pengenalan tools, terminologi, dan praktik terbaik di dalam Google Cloud Platform. Selanjutnya untuk modul Google Cloud Fundamental Core Infrastructure, yaitu melakukan pengenalan arsitektur inti di dalam Google Cloud, melakukan dasar-dasar pengelolaan VM, storage and networking, serta melakukan layanan utama seperti Compute Engine, Cloud Storage, dan virtualisasi private cloud. Selanjutnya modul esensial Google Cloud Infrastructure Foundation, itu mempelajari tentang implementasi dasar infrastruktur di dalam Google Cloud Platform, melakukan penerapan IAM, Identity and Access Management, untuk melakukan akses ke sumber daya, dan melakukan pengaturan firewall dan jaringan dasar. Selanjutnya untuk modul esensial Google Cloud Infrastructure Core Service, yaitu melakukan pengenalan layanan inti di dalam Google Cloud Platform seperti Cloud SQL, BigQuery, and PubSub, dan melakukan konfigurasi jaringan untuk lebih lanjut untuk aplikasi yang di-host di dalam GCP. Selanjutnya ada modul Elastic Google Cloud Infrastructure Scaling and Automation, yaitu melakukan penerapan auto-scaling pada instansi virtual dan melakukan penggunaan Managed Instance Group untuk meningkatkan efisiensi infrastruktur serta melakukan otomasi dengan script atau template. Untuk modul selanjutnya ada Getting Started with Google Kubernetes Engine, yaitu mempelajari tentang pengenalan containerization menggunakan Docker, serta melakukan orkestrasi kontainer menggunakan Google Kubernetes Engine. Selanjutnya, logging and monitoring in Google Cloud, melakukan penggunaan Stackdriver untuk logging and monitoring, serta melakukan pelacakan performa aplikasi dan infrastruktur. Selanjutnya pada modul observability in Google Cloud, yaitu melakukan observabilitas untuk memahami dan mengoptimalkan aplikasi berbasis cloud, serta melakukan integrasi observabilitas dengan DevOps. Nah, selanjutnya ada modul Getting Started with Terraform for Google Cloud. Ini melakukan dasar-dasar infrastruktur as a code, yaitu EIC dengan Terraform, dan melakukan otomasi penyediaan infrastruktur cloud. Selanjutnya untuk implement load balancing on Compute Engine, itu mempelajari tentang penerapan load balancer untuk mendistribusikan traffic ke beberapa VM, dan melakukan skalabilitas dengan memanage instance group. Selanjutnya, untuk modul Setup and App Dev Environment on Google Cloud, yaitu menyiapkan lingkungan pengembangan aplikasi menggunakan layanan GCP dan melakukan integrasi tools dan FOps di Google Cloud. Untuk modul Develop Your Google Cloud Network, yaitu melakukan pengembangan jaringan yang aman di dalam Google Cloud dan melakukan segmentasi jaringan menggunakan subnet dan pengaturan firewall. Serta yang terakhir, yaitu melakukan modul Build Infrastructure with Terraform on Google Cloud, yaitu mempelajari tentang penyediaan infrastruktur dengan Terraform dan melakukan otomasi pengelolaan sumber daya seperti VM, storage, dan jaringan. Selanjutnya ada DevOps Engineering SRE Learning Path. Nah, ini adalah learning path terakhir, yang dimana dalam learning path ini terdapat beberapa modul yang sebelumnya sudah ada di dalam dua learning path yang telah dipelajari. Seperti contohnya core infrastruktur, habis itu ada juga logging and monitoring, observability in Google Cloud, itu sudah dipelajari pada Google Cloud Foundation Certificate dan Google Cloud Engineering Learning Path. Nah, untuk modul original di dalam Learning Path ini ada developing Google SRE Culture, Reliability Google Cloud Infrastructure Design and Process. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, terdapat 4 modul original di dalam DevOps Engineering SRE Learning Path. Yang pertama itu adalah modul Developing Google SRE Culture, yang dimana pengenalan Site Reliability Engineering atau SRE sebagai pendekatan untuk melakukan peningkatan keandalan sistem
dan mempelajari tentang prinsip-prinsip SRE seperti Service Level Object, Service Level Agreement, dan Error Budget, serta melakukan implementasi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya ada modul Reliable Google Cloud Infrastructure Design and Process, yaitu mempelajari tentang merancang infrastruktur cloud yang andal dengan prinsip-prinsip seperti redundansi, failover, dan auto-scaling, serta proses operasional untuk mendukung desain yang tangguh. Selanjutnya ada modul Implement DevOps Workflow in Google Cloud, yaitu melakukan penerapan DevOps dalam Google Cloud untuk mengintegrasikan pengembangan dan operasi, serta melakukan otomasi pipeline CI/CD menggunakan layanan seperti Cloud Build dan Cloud Deploy. Serta yang terakhir ada modul Using DevSecOps in Your Google Cloud Environment, yaitu mempelajari tentang integritas keamanan di dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC yang menggunakan pendekatan DevSecOps dan melakukan otomasi keamanan dengan tools seperti Security Command Center dan Cloud Armor. Nah, pada program kali ini saya melakukan konversi pada 3 mata kuliah, yaitu virtualisasi dan cloud computing, praktikum jaringan komputer, dan keamanan sistem informasi. 3 matkul ini sudah dipelajari di dalam bangkit cloud computing. Yang pertama ada virtualisasi dan cloud computing. Ini sudah nama matkulnya saja sudah mewakili program yang saya ikuti, yaitu bangkit cloud computing. Yang dimana keseluruhan materi bangkit cloud computing itu sudah pasti dipelajari pada virtualisasi dan cloud computing pada mata kuliah tersebut. Nah, secara garis besar saya dapat simpulkan yang pertama itu ada Google Cloud Fundamental Core Infrastructure, yaitu menjelaskan tentang arsitektur inti di dalam Google Cloud termasuk pengelolaan VM, storage, dan VPC, esensial Google Cloud Infrastructure Foundation, yaitu pengelolaan dasar VM dan jaringan di dalam Google Cloud, dan melakukan pemahaman manajemen sumber daya virtual. Selanjutnya ada Elastic Google Cloud Infrastructure Scaling and Automation, yaitu melakukan penerapan auto-scaling untuk VM dan automasi infrastruktur. Getting started with Kubernetes Engine, yaitu containerization container sebagai alternatif virtualisasi tradisional. Selanjutnya ada build infrastructure with Terraform on Google Cloud, yaitu melakukan automasi provisioning infrastruktur menggunakan infrastruktur as a code atau EIC, dan reliable Google Cloud Infrastructure Design and Process, yaitu merancang infrastruktur cloud yang andal. Nah, itu tadi beberapa garis besar atau bisa dibilang kesimpulan tentang hubungannya virtualisasi cloud computing dengan program bangkit cloud computing yang saya ikuti. Selanjutnya ada praktikum jaringan komputer, yang dimana pada praktikum jaringan komputer ini, pada bangkit cloud computing itu ada yang dinamakan dengan hands-on lab, yaitu kami sebagai peserta bangkit itu melakukan praktik langsung di dalam Google Cloud Skill Bus untuk modul-modul yang berkaitan dengan Google Cloud seperti ini. Nah, kita lihat yang ini. Nah, ini contohnya yang disebut dengan hands-on lab atau praktik langsung. Di sini ada contohnya exploring IIM. Nah, di sini kita akan diberikan tugas oleh Google Cloud Skillbus untuk menyelesaikan task-task yang telah diberikan. Nah, ini merupakan praktik langsung dalam pembelajaran di Google Skillbus. Nah, yang dimana di sini saya sudah merangkumkan garis besarnya. Yang pertama ada Google Cloud Fundamental Core Infrastructure, yaitu pengenalan layanan VPC untuk mengelola jaringan virtual. Esensial Google Cloud Infrastructure Foundation, yaitu melakukan konfigurasi jaringan dan layanan seperti Cloud SQL dan BigQuery. Selanjutnya ada Develop Your Google Cloud Network, yaitu pengembangan jaringan di Google Cloud menggunakan subnet dan firewall. Selanjutnya ada Implement Load Balancing on Compute Engine, yaitu penerapan load balancer untuk distribusi traffic ke dalam virtual machine. Selanjutnya ada logging and monitoring in Google Cloud, yaitu pemantauan jaringan dan aplikasi dengan cloud logging. Dan yang terakhir ada observability in Google Cloud, yaitu melakukan observabilitas untuk mendeteksi dan memantau masalah jaringan. Nah, itu tadi adalah
modul yang berkaitan dengan praktikum jaringan komputer, yang dimana di dalam Google Cloud Skillbus itu terdapat hands-on lab, yang dimana kami peserta Bangkit itu dapat melakukan praktik langsung terhadap teknologi cloud yang Google miliki. Baik, selanjutnya ada mata kuliah keamanan sistem informasi. Yang di sini saya sudah merangkum garis besarnya. Yang pertama ada esensial Google Cloud Infrastructure Foundation, yaitu menerapkan IAM, Identity and Access Management, dan Firewall untuk keamanan jaringan. Selanjutnya ada using DevSecOps in your Google Cloud Environment, yaitu melakukan integrasi keamanan ke dalam pengembangan dan pengoperasional cloud. Selanjutnya ada develop your Google Cloud Network, yaitu pembangunan jaringan aman di Google Cloud dan melakukan proteksi jaringan dari ancaman eksternal. Selanjutnya ada monitor and log with Google Cloud Observability, yaitu pemantauan keamanan infrastruktur menggunakan observabilitas, dan develop SRE culture, yaitu pengelolaan keandalan sistem untuk meminimalkan resiko downtime. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang bucket cloud computing yang saya ikuti serta korelasinya dengan 3 matkul yang saya konversi, yaitu virtualisasi cloud, praktikum jaringan komputer, dan keamanan sistem informasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.